Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, meliuk dan menerjang. Kita akan bahas bagian 1 di halaman 75 sampai dengan 81. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita bahas bab 4, meliuk dan menerjang. Kita lihat di sini ya, ada teman-teman kita yang ini lagi main silat, ini tari daerah, dan yang ini lagi berolahraga. Main apa ya? Main badminton. Nah, kita baca dulu yuk tujuan pembelajarannya. Untuk pembelajaran bab 4 ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, lalu melakukan wawancara dan menuliskan laporannya, dan menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan. Yuk kita siap-siap belajar. Perhatikan gambar pembuka di bab 4 ini. Tadi ya, apakah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti itu? Pernah nggak adik-adik olahraga ya? Bisa kalau di gambar tadi tuh badminton atau olahraga lain seperti bola. Ya, tari adat ya, menarikan tarian adat Indonesia. Kemudian atau di sini satu lagi gambarnya adalah bela diri ya, seni bela diri ya. Nah, kemudian sebutkan kegiatan yang dilakukan anak-anak di gambar tersebut. Tadi tuh ada yang bermain badminton ya. Lalu ada yang menari tarian daerah, dan yang terakhir adalah pencak silat ya. Nah, kemudian perhatikan judul bab ini, meliuk dan menerjang. Kegiatan mana yang pada gambar yang ada gerakan meliuk dan menerjangnya? Kalau menerjang mungkin ini ya pencak silat. Lalu kalau meliuk, menari berarti meliukkan tangannya ya. Itu adalah menari. Berarti yang ini meliuk, ini menerjang ya. Nah, sekarang kita menyimak. Pada bab sebelumnya kalian sudah belajar untuk menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar ya. Dalam menyimak, kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Ada beberapa cara yang akan membantu kalian untuk dapat menyimak dengan baik. Yang pertama adalah lihat dan perhatikan orang yang berbicara. Yang kedua, jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal lainnya. Yang ketiga, kalau perlu, catat informasi penting seperti nama orang, nama tempat, tahun, dan lain-lain. Kemudian tutuplah buku kalian, lalu simaklah guru membaca teks dikenal karena menari dengan cermat. Ya, nih Karina akan bacakan ya adik-adik. Menyimak. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Seperti gambar ini ya. Kemudian, desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Ini gambar contohnya ya. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar.
Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang dikenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Seperti gambar ini ya. Desa terakhir adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari sedati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tulisan di buku kalian ya. Yang pertama, sebutkan nama masing-masing desa yang diceritakan di atas dan nama tariannya masing-masing. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya. Nomor 1 nama desa yang diceritakan yang pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, ya Jawa Timur yang dikenal dengan tari sebelang. Lalu yang kedua adalah Desa Cempaka, ini di Bali dengan tari baris. Kemudian ada juga Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Lalu di Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul, dan Desa Gigieng di Aceh dengan tari sedatinya. Yang kedua, berapakah jumlah penari pada tari sedati? Nah, tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Yang nomor 3, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Itu adalah tari baksa ya. Dia menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Yang keempat, apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silatnya? Tadi adalah tari umbul ya, dia menirukan gerakan pencak silat. Yang kelima, ada tarian yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Nah, tadi masing-masing tariannya, ini Kak Rina buatkan contoh agak banyak, adik-adik nanti pilih saja seperlunya ya. Yang pertama adalah tari sebelang, tujuannya adalah menghindarkan desa dari bahaya. Lalu tari baris dibacaan juga, ini adalah mengelu-elukan kejantanan pahlawan Bali. Lalu tari baksa, ini untuk penyambutan tamu. Lalu tari umbul, ini adalah untuk merekatkan kebersamaan untuk melawan penjajah. Tari sedati ini bertujuan untuk sarana dakwah, untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Lalu ada juga dari DKI Jakarta yaitu tari yapong ya, ini adalah persembahan untuk menghormati tamu negara. Lalu ada juga tari sekapur sirih dari Jambi. Ini untuk menyambut selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Lalu ada juga tari topeng kuncaran dari Jawa Barat. Ini untuk menyambut tamu agung. Tari remok dari Jawa Timur, ini di Surabaya tepatnya ya. Ini adalah salah satu tarian untuk menyambutan tamu agung juga. Lalu ada tari monok dari Kalimantan Barat. Ini untuk penolak penyakit agar si penderita ini dapat sembuh kembali ya. Oke, berikutnya sekarang bukalah buku kalian, periksalah jawaban kalian. Apakah ada jawaban kalian yang tidak tepat? Makin sering kita berlatih, kalian akan makin mahir memahami informasi dari teks yang dibacakan ya. Lalu jangan lupa carilah arti kata-kata yang belum kalian ketahui. Nah, nanti masukkan di kamus kartu kalian. Nah, di bacaan tadi ada beberapa kata ya. Ini kita akan menjelajah katanya. Yang pertama adalah kata tari. Ya, ini adalah gerakan badan, tangan dan sebagainya yang berirama. Biasanya diiringi bunyi-bunyi, ya, musik, gamelan dan sebagainya. Lalu memperagakan, memamerkan biasanya untuk baju, topi, sepatu dan sebagainya. Lalu menerjang, ini artinya menendang atau menyepak ya, bisa ke bawah atau ke depan. Juga artinya bisa menyerang, menyerbu ya. Contohnya, pasti ia sudah menerjang sopir itu jika aku tidak cepat-cepat menahannya. Lalu ada meliuk di sini, artinya berkelok ke sisi ya, gerak pesenam, penari dan sebagainya. Lalu mementaskan, ini artinya memainkan sesuatu di panggung ya, biasanya tentang sandiwara dan sebagainya. Lalu ada gemulai, artinya lemah lembut, ini tentang gerak anggota tubuh. Nah, pembelajaran kita sampai halaman 81 dulu ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.